Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Pratama dengan NIM 210300074. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri terkait sejarah matematika di zaman Eropa I, yaitu zaman sebelum Renaissance. Baiklah, pertama kita akan membahas perkembangan angka di Eropa. Kira-kira tahun 825, seorang ahli matematika Persia bernama Al-Khawarizmi menulis buku tentang aljabar yang berisi sistem bilangan Hindu secara lengkap. Kemudian buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan buku-bukunya berpengaruh di Eropa. Perkembangan bilangan dari India ke Eropa dapat kita lihat seperti tabel di bawah ini. Angka 0 mulai ada setelah tahun 500, yaitu pada simbol Hindu hingga sekarang. Selanjutnya, sistem ini disempurnakan di Eropa dan hasil penyempurnaan itulah yang kita kenal sekarang dalam sistem bilangan atau sistem Arab Hindu. Pada awal masuknya angka Arab ke Eropa, angka yang sering digunakan orang-orang Eropa untuk memecahkan masalah adalah menggunakan angka Romawi, di mana dalam kode numerik angka Romawi itu tidak ada istilah untuk menyatakan angka 0, sehingga angka awalnya adalah 1 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas sejarah matematika Eropa. Selama berabad-abad di mana Cina, India, dan kerajaan Islam telah berkuasa, Eropa telah jatuh di bawah abad ke-8. Semua kehidupan intelektual termasuk studi matematika telah mengalami stagnasi. Namun pada abad ke-13 sesuatu telah berubah. Dipimpin oleh Italia, Eropa mulai untuk mengeksplorasi perdagangan dengan bangsa timur. Fibonacci adalah matematikawan terbaik yang dikenal dengan penemuannya akan beberapa angka yang disebut dengan deret Fibonacci. Deret Fibonacci diciptakan ketika Fibonacci sedang memecahkan teka-teki tentang kebiasaan kawin kelinci. Angka Fibonacci merupakan angka favorit alam. Bukan hanya digunakan pada kelinci, namun juga pada kelopak bunga di mana selalu bernomor Fibonacci. Dimanapun kita menemukan pertumbuhan di alam, kita pasti akan menemukan bilangan Fibonacci. Selanjutnya kita akan membahas matematika Eropa pada abad ke-13. Leonardo Fibonacci atau yang lebih dikenal dengan Leonardo da Pisa adalah matematikawan yang paling berbakat pada abad pertengahan. Karyanya yang terbesar adalah sebuah buku yang berjudul Liber Abaci pada tahun 1202. Buku ini berisi tentang masalah-masalah dengan menggunakan lambang Hindu Arab yang memperlihatkan bahwa dia dipengaruhi oleh aljabarnya. Liber Abaci ini lebih memfokuskan pada aritmatika di bidang geometri. Buku-buku ini dimulai dengan penjelasan 9 lambang bilangan India dan menambah bilangan 0. Salah satu masalah yang terdapat pada Liber Abaci ini adalah beberapa pasang kelinci yang akan dilahirkan dalam 1 tahun, yang dimulai dengan sepasang kelinci apabila setiap bulan masing-masing pasangan menghasilkan 1 pasang kelinci baru, di mana pasangan kelinci baru akan menghasilkan setelah bulan kedua. Problem ini dikenal dengan barisan Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya, M, N, M ditambah 1, dan seterusnya. Karya kedua Fibonacci Pratika Geometri pada tahun 1220 yaitu sebuah kumpulan materi geometri dan trigonometri yang dikerjakan oleh Euclid dan beberapa merupakan karya aslinya sendiri. Dan tahun 1225 dengan judul Liber Quadratorium, yaitu karyanya yang brilian dan original dalam menganalisis dan telah membuatnya luar biasa pada zaman Diophantus dan Fermat. Bakatnya yang luar biasa ini menyebabkan dia dipanggil oleh Raja Frederick untuk ikut dalam suatu perlombaan yang 3 soalnya sudah disiapkan oleh John dari
Palermo 3, dan salah satunya yaitu X kuadrat ditambah 5 adalah suatu kuadrat bilangan, dan X kuadrat dikurang 5 juga merupakan suatu kuadrat dari sebuah bilangan. Dan Fibonacci menjawab dengan tepat bahwa X bernilai sebab X kuadrat ditambah 5 sama dengan X kuadrat dikurang 5 sama dengan X kuadrat. Problem ini terdapat dalam buku Liber Quadratorum. Selain itu, Fibonacci juga menulis identitas-identitas dalam buku Liber Quadratorum. Fibonacci memberikan sebuah solusi untuk sebuah persoalan dengan memberikan X dengan nilai B kuadrat per D. Untuk X kuadrat ditambah X sama dengan B pangkat 4 per D kuadrat ditambah B kuadrat per D sama dengan B kuadrat dikali B kuadrat ditambah D per D kuadrat sama dengan B kuadrat dikali C kuadrat per D kuadrat sama dengan BC per D dikuadratkan. Lalu X kuadrat dikurang X sama dengan B pangkat 4 per D kuadrat dikurang B kuadrat per D sama dengan B kuadrat dikali B kuadrat dikurang D per D kuadrat sama dengan B kuadrat dikali A kuadrat per D kuadrat sama dengan BA per D dikuadratkan. Pada abad ke-13 berdirilah Universitas Paris, Oxford, Cambridge, Paduan, dan Naples. Universitas itu mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan itu di Eropa. Pada abad ini menghasilkan beberapa ahli matematika, yaitu Jordanus, Sacco, Campanus, Sacrobosco, Roger Bacon, dan Nemorarius. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas matematika Eropa pada abad ke-14. Abad ke-14 adalah masa yang tandus bagi matematika. Ini adalah abad dari maut hitam yang menyapu lebih dari sepertiga penduduk Eropa. Dalam abad ini terjadi perang 100 tahun, dengan pergolakan politik ekonomi di Eropa Utara yang sedang memuncak. Meskipun matematika pada abad pertengahan pada dasarnya bersifat praktis, matematika spekulatif tidak sepenuhnya lenyap. Pemikiran-pemikiran filsuf-filsuf skolastik menyebabkan pemikiran teoritis yang halus tentang gerak, tak terhingga, dan kontinu yang semuanya merupakan pemikiran pokok matematika modern. Namun masih tercatat ahli-ahli yang berjasa memelihara ilmu pengetahuan pada masa itu dan mengembangkannya. Nicole Oresme lahir di Normandia. Ia menulis 5 karya matematika dan beberapa terjemahan karya Aristoteles. Dalam salah satu karyanya, ia memperkenalkan eksponen pecahan. Dalam karya lain, ia memperkenalkan penentuan letak suatu titik yang menjadi awal dari geometri koordinat. Brosur-brosur berjasa menghidupkan kembali kegiatan matematika atau Renaissance dari matematika. Karyanya memberi landasan dari Descartes untuk pengembangan matematika abad ke-15. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang matematika Eropa pada abad ke-15. Abad ke-15 merupakan awal sains Eropa Renaissance dalam seni belajar. Puncak dari runtuhnya Kekaisaran Bizantium yaitu ketika jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Mengikuti urutan kronologis yang pertama, kita menyebutkan Nicholas Cusa. Pada 1448, ia menjadi gubernur Roma. Dia sekarang dikenal karena karyanya pada reformasi kalender dan keberhasilan percobaannya dalam kuadrat lingkaran dan membagi 3 sudut umum. Seorang ahli matematika bernama Georg von Feuerbach. Dia menulis sebuah aritmatika dan bekerja di bidang astronomi dan menyusun tabel sinus. Ahli matematika Ables dan paling berpengaruh pada abad ini adalah Johann Miller. Pada usia muda, ia diberi kepercayaan dengan tugas menyelesaikan terjemahan yang terakhir tentang Almagest. Ia juga menerjemahkan karya-karya Apollonius, Heron, dan Archimedes. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tokoh-tokoh matematika Eropa.
Yang pertama ada René Descartes, dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Yang kedua ada Isaac Newton. Isaac Newton dilahirkan pada tanggal 4 Januari 1643. Pada saat kelahirannya, Inggris masih mengadopsi kalender Julian sehingga hari kelahirannya dicatat sebagai 25 Desember 1642 pada hari Natal. Yang ketiga ada Leonhard Euler. Leonhard Euler adalah seorang matematikawan yang terbanyak menghasilkan temuan sepanjang masa. Pada abad ke-18, Euler bertanggung jawab atas banyak notasi yang digunakan saat ini. Selanjutnya ada Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss menganggap dirinya sebagai pangeran para matematikawan dan mengatakan matematika sebagai ratunya ilmu pengetahuan. Lalu yang kelima ada Gottfried Wilhelm Leibniz, yaitu seorang jenius universal, seorang pakar dalam hukum, agama, filsafat, kesusastraan, politik, geologi, sejarah, dan matematika. Selanjutnya ada Augustin Louis Cauchy, yang lahir di Paris. Selama karirnya, ia menjabat sebagai mahaguru di École Polytechnique, Sorbonne, dan Collège de France. Selanjutnya ada Fibonacci. Tahun 1202, dia menerbitkan buku Liber Abaci dengan menggunakan numeral Hindu-Arabik. Buku ini memberi dampak besar karena muncul dunia baru dengan angka-angka yang bisa menghentikan sistem Yahudi, Yunani, dan Romawi dengan angka dan huruf untuk menghitung dan kalkulasi. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.